Oke, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang review database 1 yang sebelumnya sudah diajarkan di semester 3. Untuk pokok bahasan yaitu ada pendahuluan, IR model, model relasional, struktur query language, dan terakhir normalisasi. Tujuan belajar, memahami database management system dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang terjadi dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Dan untuk pendahuluannya, yaitu pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu, dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh data menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi. Data tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Dan data IR model terdiri dari entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Atribut itu digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Sedangkan himpunan entity yaitu kumpulan entity yang sejenis. Dan ini contoh dari entity pegawai. Ya, ada employees yang berarti pegawai, ada primary key yang berupa SSN atau nomor pegawai dan nama dan sebagainya. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity yang digambarkan pada gambar di bawah ini, yaitu relasi antar entity. Ada departemen dan pegawai yang punya relasi yaitu bekerja. Himpunan relasi adalah bagian dari relasi yang sejenis, seperti yang ada pada gambar tabel yang sudah tertera, yaitu self relationship yang berrelasi atas dirinya sendiri yang sejenis. Fitur tambahan untuk IR model, keterangan kunci atau key constant. Caranya bisa dilihat di gambar, yaitu contoh key constant antar entity, terdapat employees dan departemen yang dibuka oleh manage. Dan ini untuk badan kunci ada one to one, one to many, many to one, dan many to many. Fitur tambahan untuk IR model, batasan partisipasi yaitu atau participation constraints. Dan contohnya bisa dilihat pada tabel, yaitu ada departemen yang punya relasi dengan employees, relasi manage dan works in. Manage dan works in mempunyai atribut yaitu since atau sejak kapan mereka bekerja. Fitur tambahan untuk entity lemah, yaitu contohnya ada dependence dan employees, hierarchy class, contohnya seperti ini, agregasi. Oke, selanjutnya model relasional. Base data relasional adalah himpunan relasi. Satu relasi adalah himpunan kolom atau tutur. Semua tulisannya bersifat desain atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu desain dan skema. Contoh relasi. Contohnya students mempunyai tipe string dan nama string juga, login string, kemudian umur yang bertipe integer dan TBA yang bertipe real. Dan contohnya bisa dilihat dari tabel, yaitu terdapat nomor induk mahasiswa, nama, email, umur, dan nilai. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang sangat berrelasi. Jika terdapat tabel enrolled yang berrelasi dengan tabel students dengan keyfield SID,
dan contohnya bisa dilihat di tabel, yaitu ada nomor induk, SID, dan grade. Oke, untuk batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus benar-benar untuk suatu instansi dalam basis data. Misal, batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan origin key. Structured Query Language adalah bahasa interface relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu select, listing, select list, from list, where, qualification. Bagian-bagian sintaks SQL. From list pada klausa from, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci distance, identitas query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, avg, max, dan min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukan normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normal pertama, one to many. Satu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Tabel 1. Sebelum bentuk normal pertama, yaitu ada nomor induk pegawai dengan nama Endang Si Permana dan hobi olahraga baca buku. Dan yang kedua yaitu Samsul dengan hobi dengar musik dan makan. Untuk tabel yang kedua yang sudah dalam bentuk normal pertama, ada nomor induk pegawai lagi, nama, dan hobi. Untuk nomor kedua, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki keterangan Tuhan sepenuhnya terhadap kunci primer. Dan ini adalah tabel 3 sebelum bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua, yaitu yang sudah dalam bentuk normal kedua. Di sini ada tabelnya, tabel 4 dan tabel 5. Bentuk normal ketiga, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki keterangan Tuhan transitif terhadap kunci primer. Di sini ada tabel 6 dan dapat dilihat contohnya. Dan ini tabel 7 dan juga tabel 8. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal. Kita akan mengerjakan soal yang ada dalam soal praktikum ini. Yang pertama yaitu gambarlah sebuah diagram DR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain. Dalam sebuah database, pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultatif sebesar $2.500 per hari. Dengan syarat, tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama, contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, yaitu C, B flat, E flat. Tiap album yang dicetak di Newton mempunyai judul rekaman tanggal, copyright, format, CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan penghalang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersama dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Dan ini jawabannya. Ini contoh dari ERD-nya, yaitu ada alamat musisi, instrumen, lagu, dan album. Lagu dan album mempunyai dan musisi instrumen mempunyai relasi memainkan, alamat musisi dan musisi mempunyai relasi memiliki. Perhatikan skema relasional berikut ini. ENP yang berisi parameter EID yang berupa integer, ename, string, age, integer, story, real.
works, dan depth seperti yang tertera dalam PowerPoint. Kemudian soalnya yaitu berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen apa saja pilihan yang ada untuk menasarkan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. Untuk jawabannya, untuk UMP-nya bisa dilihat yaitu normalisasinya ada ID, e-name, age, salary, dan pada departemen ada ID juga, ID untuk departemen, nama untuk departemen, budget, dan manager ID, dan works ada ID lagi, ID EMP, dan ID untuk departemen, dan waktu. Kemudian selanjutnya yaitu lakukan normalisasi pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Dan ini adalah tabel kuliah, ada kode kuliah, nama kuliah, SKS semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Seperti yang tertera dalam tabel. Dan ini jawabannya. Di mata kuliah, untuk tabel normalisasinya yaitu ada kode kuliah, nama kuliah, SKS semester. Kode kuliah yaitu kode kuliah, contoh pada pertama yaitu kode untuk database A1 dengan jumlah SKS 3 dan semester keempat. Dan untuk tabel selanjutnya yaitu tabel dosen, ada Bapak Arif dengan kode dosen X, Bapak Rengga Y, Bapak Ferry Z. Dan untuk jadwal kuliah, kita menggabungkan mata kuliah dan dosen, ada kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang. Oke, sekian dari penjelasan mengenai review database 1, kurang jelas saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.